Shalom. Shalom. Selamat hari Minggu, selamat hari Natal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, hari ini tanggal 19 Desember 2021 kita semua bisa merayakan Natal bersama-sama di dalam ruang ibadah ini dan juga jemaat yang mengikuti ibadah secara virtual. Karena itu dengan sukacita saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak dan memuji Dia untuk kasih karunia dan kehebatannya dalam hidup kita sampai hari ini.
pujian, hormat, kemuliaan layak kami naikkan kepadamu. Allah kami yang hidup, yang mengizinkan kami memasuki akhir tahun 2001 dan kami bisa merayakan Natal bersama-sama pada pagi hari ini. Kami tahu itu karena kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Karena itu kami mau menaikkan sembah dan puji kami. Segala kemuliaan hanya bagimu, sorak-sorai layak bagimu. Allah kami yang hidup, yang kami puji, yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus yang lahir bagi kami hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya mau menyapa Bapak Ibu yang tadi juga mungkin belum sempat bersama-sama. Shalom. Shalom. Pas dari jauh kiri kanan, katakan Tuhan Yesus lahir bagi kita. Tuhan Yesus lahir bagi kita hari ini. Tuhan lahir bagi kita. Firman Tuhan katakan hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan. Di kota Daud bersuara hidup. Tuhan
Hanya di dalam nama Yesus. Tidak ada jalan yang lain, hanya melalui Yesus dan di dalam Yesus jaminan keselamatan kekal. Silakan duduk, Ibu Saudara. Dia adalah Allah yang tidak mempertahankan kealahannya, tetapi rela mengosongkan dirinya, datang ke dunia menjadi manusia demi saya dan mata Ibu Saudara. Palungan tempat yang terendah, tempat yang hina, di dalam kandang domba, tempat yang dipilih demi keselamatan. Kegelapan dunia kegelapan yang
yang jemaat Tuhan berdiri, mari katakan bersama. Berikan beberapa menit waktu dan pikiran kita kepada Tuhan. Kita sembah Dia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami menerima bagian dari firman Tuhan. Kuduskan pikiran dan hati kami, sehingga ketika firman Allah diberitakan, tidak ada satu pun yang terlewat dari kami.
Kami tahu rancangan Allah bagi kami tahu hari depan kami tahu pasti bahwa kami memiliki Allah yang berkata, aku beserta dengan kamu. Amin. Berfirmanlah di tengah-tengah kami untuk menjadi kekuatan bagi kami di hari-hari yang semakin memburuk di tengah-tengah dunia ini. Kami berharap berpegang teguh hanya kepada firman Allah. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih buat segalanya yang sudah kami lewati dari hari ke hari sampai kami bertemu hari yang ke-19 di bulan yang terakhir dari tahun ini. Kami percaya sekalipun situasi bertambah buruk, tapi kekuatan Allah terus menyertai kami sampai kami jumpa Tuhan pada kali yang kedua. Teguhkan dan kuatkan jemaatmu dalam pemberitaan firman Allah pada hari ini. Urapi hambamu dengan urapan dari Tuhan. Segala kuasa-kuasa lelah lemah dari tubuh kami tersingkirlah di dalam nama Yesus. Dan Roh Kudus mengambil pimpinan bagi kami pada saat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan beserta dengan kami dan urapan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Allah. Amin. Shalom. Shalom. Tuhan, pagi hari ini kita masih bisa bertemu kembali. Luar biasa. Di depan masih ada kursi yang berjarak. Di belakang kalau terlalu merasa padat gitu, dari sini saya lihat agak padat ya. Boleh maju ke depan. Itu ada Alkitab duduk sendirian, lebih baik didudukin orang. Ya, saya kasih waktu untuk saudara bangun ke depan duduk. Iya. Maju, nggak usah dari belakang maju aja deh, dari depan maju lagi gitu. Jangan terlalu dekat, ya, agak jarak. Memang kita disuruh jaga jarak. Ya. Nah, kan lebih luas, lebih enak dari numpuk di belakang gitu. Karena ibadah biasa gak diperiksa, tapi ibadah Natal atas laporan kita gitu. Kita Natal tanggal berapa, hari apa, masuk di polsek laporan kita. Biasanya mereka turun keliling, tapi saya belum lihat ya. Maka kalau kita terlalu rapat nanti yang ditegur saya gitu ya. Oke, dengan hormat sekali lagi kita melangkah. Ini ada kursi. Fendi, kamu anak muda di sini, Ben. Mesti dipanggil nih namanya, karena lama saya nggak panggil dia. Ya, kursi ibu juga didudukin nggak apa-apa. Masih ada lagi di belakang terlalu padat. Nah, anak muda nggak pusing dengan bayi ya? Iya, belum punya bayi kan, Nek? Belum. Iya. Masih ada lagi yang di depan ini dipenuhin. Masih ada lagi yang sendiri-sendiri atau yang udah gede. Di depan nih yang penting ini diisi, belakangnya jangan terlalu penuh. Kalau bapak ibu yang punya anak biarin aja. Shalom. Bilang kanan kiri biar nggak perlu cium. Shalom gitu, mulutnya monyongin aja dikit. Ya, tanda kita menyapa. Baiklah jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus. Ini Natal yang kedua kita merayakannya dengan hening, dengan sepi, ya. Tapi itu tidak mengganggu ibadah kita dengan Tuhan. Amin. Tuhan membutuhkan apa? Penyerahan hidup kita, hati kita. Tuhan gak minta macam-macam, gak minta alasan yang banyak, tapi Tuhan minta hidup kita seluruhnya buat Tuhan. Kita akan membukanya di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang kedua.
Ya boleh ambil Alkitab kalau mau pakai Alkitab, kalau nggak mau juga di depan nanti pasti ditaruh. Sudah ke toilet lagi ya? Atau masih ada yang mau ke toilet, jadi waktu firman Tuhan nggak ada yang keluar masuk. Ya adik-adik kecil jangan keluar masuk ya. Oke. Pasal 2 dari kitab Injil Matius, kita mulai dari ayat 1 dan kita selesaikan perikop ini. Kita baca bergantian. Saya akan memulainya biasa dan para pria menyambut, lalu seluruh wanita dan kembali ke saya. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Karena itulah melihat bintangnya di timur dan kami datang mendengar hal itu terkejut. Ketika mendengar hal itu, Ayatnya yang keempat, maka dikumpulkannya semua imam, kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis dalam kitab Nabi. Dan kau Bethlehem tanah Yuda, kau keluar yang berasal di antara Bethlehem dan Yuda, karena daripada Musa akan datang seorang pemimpin yang akan mengalahkan umat Israel. Ayatnya yang ke-7. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu kelihatan atau nampak. Kemudian ia mereka di Bethlehem katanya, pergi dan sedikitlah dengan sesama orang anak itu, dan segera sesudah kamu meninggal ia kabarkanlah kepadaku supaya akan berbagi kepada dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka, dan lihatlah bintang yang melahirkan di timur dan mereka tiba berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Ayatnya yang ke-10, ketika mereka melihat bintang itu sangat bersuka citalah mereka. Maka masuk ke dalam rumah itu dan melihat lalu sudah menyembah dia. Mereka pun membuka bendanya dan mempersembahkan sembahan kepadanya, yaitu emas, perak, dan emas. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kemana oleh Herodes, maka ulama mereka dan dirinya mengambil jalan lain. Ya. Sudah semua baca? Amin. Enggak ada yang ngomong amin ya. Sudah semua baca? Amin. Saudara yang kasih di dalam Yesus, terlalu sering kita mendengar berita ini dari sejak kita percaya Tuhan sampai hari ini. Ada yang dari sekolah minggu, berpuluh bahkan beratus kali kita membaca dari kisah orang-orang Majus. Tapi apa yang kita dapat dari pembacaan ini? Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, kita melihat dari pembacaan kita ini orang-orang yang kita tahu, orang-orang Majus. Orang-orang Majus ini bukan orang-orang biasa. Orang-orang Majus ini orang-orang yang terpelajar, karena mereka mengerti tentang ilmu kebintangan. Jadi kalau dunia mengalami apa mereka tahu. Mereka tahu duluan. Karena mereka orang yang memang khusus menyelidiki hal-hal yang seperti mereka dapati pada saat itu. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, saya bangga dengan orang-orang Majus ini,
pantas kalau Alkitab menuliskan nama mereka. Namanya tidak ditulis, tapi dikatakan orang-orang Majus. Dan kemanapun firman Allah atau Alkitab ini ada, mereka akan tertulis dalam kisah yang luar biasa, bahwa mereka tahu di mana juru selamat yang dinantikan dunia itu dilahirkan. Jadi kalau saya pikir orang Majus ini lebih banyak hikmatnya dari para imam-imam orang Farisi yang ada di rumah Tuhan di daerah Yerusalem. Orang-orang Israel sampai hari ini mereka menantikan Yesus datang kembali, Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Maka di Israel itu ada satu tempat namanya Tembok Ratapan. Tembok Ratapan itu ada karena bangsa itu sering meratap di tempat itu atau di tembok ratapan itu. Nah, kadang-kadang banyak turis, ya banyak orang datang ke Yerusalem. Misalnya nih, jemaat GSI ini datang ke Yerusalem, pergi ke tembok ratapan. Saya bingung, kenapa bingung? Ikut-ikutan meratap di sana. Mereka nangis meratap di tembok ratapan itu, makanya dikatakan ratapan. Ratapan itu artinya kita meratapi sesuatu yang kita ingin sesuatu ada, tapi nggak dapat, jadi kayak kehilangan gitu ya. Jadi kalau saudara kehilangan kan meratap, nangisnya meratap gitu. Nah di tembok itulah mereka meratap. Kalau orang Yahudi mereka meratap, yang paling banyak mereka meratap di situ orang yang sudah mulai tua. Kenapa begitu? Saya perhatikan. Oh, ini orang-orang Yahudi udah mulai tua, jadi mereka nangis meratap di tembok itu karena mereka berharap juru selamat datang. Tapi sudah datang mereka gak terima. Karena mereka berpikir gini, aku udah tua, kapan aku ketemu juru selamat? Maka mereka meratap karena mereka pikir hidup mereka akan mati, tapi mereka tidak berjumpa dengan juru selamat. Mereka nangis, meratap gitu. Dan setiap kali mereka lewat tempat itu, mereka pasti mampir untuk meratap. Dan tembok ratapan itu panas, hujan itu tetap penuh dengan orang-orang. Nah, saya melihat rombongan kami itu juga ikut-ikutan gitu, turun pergi ke tembok itu, nangis pegang tembok. Saya pikir kalian ini nggak ngerti kali. Besok-besok kalau kita bisa ke sana semua, coba GSI ya, Bu Esther, kalau bisa ke sana jangan nangis tembok ratapan. Amin. Kenapa? Kita tuh sudah didatangi Yesus. Bahkan Yesus mau datang lagi untuk yang kedua kali. Persiapkan hati kita dan hidup kita, bukan untuk meratap, tapi mempersiapkan diri menanti Yesus datang, supaya di mana kamu ada, di sana aku ada, kata firman Allah. Amin. Boleh kita ke sana menyaksikan. Oh ini loh sejarah dan dahsyatnya. Semua sejarah di dalam Alkitab itu satu persatu tempatnya tidak berubah sampai hari ini. Itu yang dahsyat. Banyak orang berkata begini, orang yang gak percaya Tuhan Yesus. Mana buktinya kalau Yesus pernah hadir ke dunia ini? Di sana, mulai dari Bethlehem, itu satu-satu tempat tuh benar-benar masih ada sampai hari ini. Saya berpikir begini, itu dahsyat kuasa Tuhan. Kenapa? Banyak museum, banyak sejarah, itu gak lengkap. Kalau saudara ke museum di Indonesia ini, contohnya aja ke Museum Borobudur, itu susunan batu pun tidak lengkap. Ada yang sudah hilang dicuri orang. Enggak lengkap. Kalau ditanya dewa ini lahirnya di bagian mana, nggak ada yang tahu. Kira-kira kan begitu. Tapi Yesus tidak pakai kira-kira, dahsyat. Dari tempat kelahirannya
sampai Golgota, sampai tempat penguburannya, sampai dia bangkit, sampai dia naik ke surga melalui bukit apa, semua di sana masih lengkap. Saya berpikir kok ribuan tahun ya, peristiwa Tuhan Yesus itu hampir lebih dari 2000 tahun. Kok tempat itu tetap sama, enggak berubah. Enggak ada satu tempat pun yang tidak ada. Karena itu kita tahu bahwa Tuhan kita luar biasa. Jadi ada bukti. Jadi orang percaya jangan bertanya lagi di mana kau Tuhan. Buktinya udah ada. Dan di mana Tuhan? Di dalam hidup kita. Nah, jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kembali lagi kepada pokok bahasan kita, orang-orang Majus. Orang-orang Majus nih tadi saya bilang orang yang terpelajar, orang yang punya ilmu tinggi. Bukan ilmu sihir ya. Kalau sekarang kan bilang orang itu punya ilmu di pikiran orang, ilmu putih dan ilmu hitam. Tapi ini bukan orang yang berpengetahuan, yang bijak. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, orang yang punya pendidikan tinggi biasanya di zaman masa lalu, orang yang punya pendidikan tinggi itu pasti orang-orang yang mampu. Di Alkitab juga ada yang gak mampu, cuma menggembalakan ya. Ya dibilang gembala-gembala yang gak punya apa-apa, disebut papa gitu ya, berada di padang gurun, di padang belantara menjaga domba. Tapi kelompok Majus ini kelompok orang yang mampu loh, orang kaya, orang yang berada. Tapi Tuhan tuh dahsyat, dia gak lihat kaya dan miskin. Amin. Tuhan tuh melihat siapa yang mau cari Tuhan. Jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, yang saya pelajari dari orang Majus ini, sudah punya ilmu yang tinggi tapi dia gak sombong. Itu perjalanan gak gampang loh. Perjalanan orang Majus sampai ke Yerusalem itu gak gampang. Kalau sekarang gampang, kita punya uang gampang kok. Dari sini ke Yerusalem kita butuh cuma 9 dan 10 jam itu kalau delay. Gampang kan? Tapi zaman dulu nggak ada naik pesawat. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Itu lelah. Biasa kan orang-orang punya uang banyak, orang mampu yang sekarang pakai Harvard gitu ya, mana mau berhari-hari berjam-jam. Mau ke Lombok jalan darat dulu, jangan, capek. Naik pesawat aja bu. Bahkan ada yang siapin saya tiket. Ibu ke Lombok deh, saya siapin tiket. Ya, jalan-jalan bu, katanya sekalian. Bagus juga sih. Sekalian doakan orang di sana. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, butuh waktu yang sangat panjang. Butuh waktu. Mereka lelah, bisa lapar di jalan, karena zaman dulu nggak kayak sekarang di pinggir-pinggir ada pisang goreng gitu ya. Zaman dulu cari makan tuh susah, makanya Tuhan Yesus bilang, kasih mereka makan kepada murid-muridnya. Waktu Tuhan Yesus bersama dengan mereka, muridnya bilang, ih Tuhan Yesus, mana bisa kami nih kasih dia mereka makan sebanyak ini, 4-5 ribu orang. Tuhan bilang kasih mereka makan, titik. Sekarang orang bilang 7 keliling tuh nyari makanan di mana ya gak? Karena memang gak ada tempat yang jual. Sekarang banyak di pinggir-pinggir jalan orang jual roti gede-gede gitu di daerah Yerusalem, tapi dulu gak ada. Lapar. Padang gurun tuh panas loh. Bu Cindy yang pernah di sana panas banget ya. Turun dari bus aja kita
Di padang gurun itu nggak bisa lama. Kenapa? Ini terasa panas. Terik banget terik. Nggak ada air di tengah jalan. Ini kita kembali ke zaman orang Majus ini. Berapa sengsaranya mereka. Tapi mereka nggak bilang. Menurut ilmu bintang ada sesuatu yang terjadi, ada raja yang lahir. Kami harus ke sana, tapi capek. Kan banyak kita begitu. Capek. Ya, nggak apa-apa, itu bayinya nih. Ya, masih bagus. Ada bayi masih bisa cari Tuhan. Ada banyak yang bilang begini, aku punya anak kecil, nggak bisa ibadah. Anak kecil dijadikan, ya itulah yang saudara ngomong. Aku buka warung, aku buka toko, aku harus lembur. Bahkan ada yang bilang, aku malu udah lama gak ke gereja. Kok ada-ada aja ya alasan orang gak cari Tuhan gitu. Firman Allah katakan, bukan saya loh, carilah Tuhan sementara kita masih bisa menemukan Tuhan. Artinya selama kita masih bisa beribadahlah. Suatu hari kita nangis mau beribadah, gak bisa. Kita punya ibu-ibu satu yang sakit, pernah nelfon, "Oh Maria, aku nggak bisa nggak ketemu ibu." Waduh, saya orang yang sangat dicintai. Nangis. Ya bu, nanti bu, jarakku jauh ya. Aku masih di kota sana. Putrinya telepon, "Bu, tolonglah. Mama nangis terus mau ketemu ibu." Saudara, ketika saya ketemu dia bilang apa? "Saya rindu ketemu jemaat." Nah, saudara masih rindu nih, masih bisa ketemu satu dengan yang lain dalam rumah ibadah. Tapi dia bilang, "Saya rindu ibu, saya rindu semua jemaat, saya rindu," sampai nangis. Saya pikir kita nggak sampai kayak gitu. Jangan malas cari ibadah. Amin. Suatu saat kita nangis mau beribadah nggak bisa lagi. Itu waktu kita sudah berubah. Masih bisa cari Tuhan. Hujan jangan jadi alasan. Panas jangan jadi alasan. Corona sudah mau habis. Walaupun datang lagi yang baru, Omikron ya. Tolak dalam nama Yesus. Jadi marilah kita tidak hidup dalam ketakutan. Kita boleh jaga, bukan tidak boleh. Saya aja kalau mau kunjungan, saya telepon dulu. Saya sehat, saya bilang kayak gitu. Saya ada bukti bahwa saya itu negatif. Boleh nggak saya berdoa dan kunjungi kamu? Kenapa saya takut? Yang saya kunjungi nggak sejahtera, ya kan? Saya mesti bilang saya sehat supaya saya dikasih masuk. Jadi saudara, kalau nggak dikasih masuk di rumah orang jangan tersinggung. Memang inilah zamannya. Ya saya pikir dari saya nggak dikasih masuk, telepon dulu. Kalau dia nggak kasih masuk, saya nggak tersinggung. Ya memang zamannya, ya nggak. Tapi orang seberang bilang, alhamdulillah, nggak ada jemaat yang saya telepon, boleh nggak saya kunjungi? Bahkan bilang, sangat boleh ibu, nggak ada orang mau datang ke rumah saya kecuali ibu. Makanya kalau ada yang mau dikunjungi malam Natal, ya setelah hari ini kita kan ngambil Natal duluan. Karena kami mikir gini loh, nanti kalau tanggal 24 pada saat kami memutuskan Natal hari ini, tanggal 24 atau 25 kami nggak tahu ya, kita boleh apa nggak pada saat itu. Tapi setelah itu PPKM dicabut ya, sama aja kok, sama aja mau 25 dan hari ini, amin. Nah, yang mau dikunjungi
boleh daftar ke saya mau dikunjungin, atau bisa Neti bantu saya. Neti lagi di luar ya? Oh ini Neti di depan saya nggak kelihatan. Gede cantik gini nggak kelihatan ya. Net, nanti kalau ada jemaat yang bilang saya mau dikunjungi gitu, dicatat ya. Kalau yang nggak mau saya nggak marah kok. Nah kita lihat, ini orang Majus nggak sombong. Ada uang banyak, punya kedudukan, ilmu cukup tinggi, tapi dia nggak sombong. Dia datang kepada Tuhan membawa persembahan. Saudara yang kasih di dalam Tuhan, kita ini kadang-kadang, jangan marah ya, saya tanya kenapa nggak datang ibadah. Tadi saya bilang ada alasannya ini dan itu. Ada alasannya lagi, malu. Ya, hari ini kita tinggalkan rasa malu kita. Aku ini orang nggak bener, Bu. Hah? Orang nggak bener? Iya. Oh, nunggu bener kapan? Coba saudara pikir, nunggu bener kapan? Ya, kapan-kapan. Kalau masih hidup. Kalau tiba-tiba Tuhan bilang balik, kamu nunggu, kamu nggak selesai-selesai. Ayo. Ada lagi yang bilang saya malu, Bu. Saya bangkrut. Kayaknya di gereja nggak ada yang tanya ya, kamu bangkrut gak? Kan nggak ada. Kenapa harus malu? Justru kalau kita berdiam dalam keadaan yang seperti ini, keadaanmu akan bertambah parah. Kita ini jujur, kalau jarang baca firman, jarang ibadah, gak akan kuat. Ayo, minggu lalu jemaat saya bilang gini, jemaat Tuhan, bacalah Alkitab sekarang. Kita nggak tentukan Kejadian sampai Wahyu, bebas asal Alkitab, jangan kitab lain. Ada yang sudah diambang nggak masalah, hanya kita kembangkan. Kadang-kadang kan kita baca, kita hanya bilang oke, Mazmur 22, oke. Apanya yang oke, bingung juga saya ya. Jadi saya ingin firman itu bertumbuh dalam hidup kita. Boleh bebas baca, tapi tolong kasihkan ke saya. Ada yang udah kasih. Ada yang tiap hari dari jam 9, jam 10, tengah malam pun gak apa-apa. Saudara mau kirim tengah malam, saya balas kok. Karena itu memang tugas saya. Tugas dari Tuhan. Yang saudara baca, gak usah ditulis ayatnya, capek ketik-ketik ya. Saudara dapat apa di ayat itu? Dapat kata apa? Saudara kembangkan. Kecil dikit gak apa-apa. Bertanda saudara sudah baca, dan firman itu akan jadi rema dalam hidup saudara. Ada tiap hari ada yang kirim, tapi kebanyakan enggak ada yang kirim. Cucu saya bilang gini, iya ya, saya termasuk orang yang gak kirim, tersinggung dia. Saya termasuk orang yang gak kirim, bener, saya bilang gitu. Nanti saya ganti ya mama. Ganti apanya? Saya baca 7 ayat karena 7 hari. Saya mau lihat bener apa enggak. Ini hari kan ada yang ke-7 ya Pak Update ya. Saya ganti 7 ayat katanya. Mudah-mudahan hidup ini perlu Tuhan. Kalau nggak ada Tuhan babak belur. Kita mau usaha apa di saat yang seperti ini? Nggak ada Tuhan, tambah parah. Bukan untung tapi bangkrut. Nggak ada Tuhan, kita nggak bisa melangkah. Saya satu hari saya sedih dan saya pernah nangis untuk satu ibu. Anaknya itu murid saya. Anak ini datang ke saya bilang kayak gini, Bu, mama parah banget, tapi mama, dia bukan jemaat ya, tapi mama bilang gini, Bu, tolong sampaikan Bu Maria, doakan saya. Kenapa? Mama sedang dirawat.
Saya tanya, mama bawa HP enggak? Karena sekarang kalau kita ke rumah sakit mesti di PCR ya. Itu rata-rata, nggak bisa saya nyelonong masuk. Ini pendeta lu masuk, kayak dulu nggak bisa. Mama ada HP bawa. Anaknya cerita keadaan mama. Kalau dia cerita keadaannya, kurusnya turunnya berapa puluh kilo. Wah, saya pikir orang ini parah banget. Saya doa. Lewat telepon saya doa. Untung saya doakan. Karena apa? Gak lama kemudian benar-benar dia dipanggil Tuhan pulang. Saya tanya anaknya, mama kok tiba-tiba mendadak parah kayak gitu? Anaknya bilang, iya bu, mama itu banyak pikiran. Saya nangkep yang ngomong anak ini. Mama itu banyak pikiran. Suami meninggal, dia gak ada kerjaan. Dia mesti nanggung anak 2 sekolah. Keadaan membuat mama bertambah parah. Saya pikir kenapa? Karena firman kurang bekerja dalam hidupnya. Coba firman bekerja dalam hidup kita. Nggak ada jalan yang nggak terbuka buat Tuhan. Nggak ada berkat yang nggak Tuhan turunkan bagi kita. Tingkatkan imanmu supaya engkau jangan stres. Orang stres modelnya seperti yang saya ngomong ini. Yuk jemaat Tuhan yang kekasih, jangan punya alasan untuk tidak datang kepada Tuhan. Setuju gak setuju saya harus sampaikan. Amin. Kalau ada alasan, orang Majus ini punya alasan. Saya jauh kok, saya orang mampu kok. Biarin aja kasus ini, peristiwa ini terjadi di Bethlehem, saya gak datang, gak masalah. Masalah gak Tuhan kalau mereka gak datang? Gak masalah. Tuhan gak pernah bermasalah kalau orang Majus ini gak datang. Tapi ingat, berkat itu tertahan. Saya yakin kok sejak Majus itu datang bertemu dengan Tuhan, waktu dia bertemu dengan Tuhan, sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidupnya. Cuma Alkitab tidak menuliskan satu persatu, karena kalau satu persatu ditulis, saudara, bahwa Alkitab ini terlalu gede. Orang Majus ini tahu saya butuh Tuhan dalam hidup ini. Saya butuh raja yang baru lahir itu. Bukan hanya dari ilmu perbintangan, tapi saya butuh dia hadir dalam hidup saya. Saya harus bertemu dengan dia. Kalau saya bertemu dengan dia, sesuatu akan berubah hidup saya. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasih, hujan badai ditempuh oleh orang Majus ini dahsyat. Sampai-sampai dia masuk ke dalam masalah ketika raja berkata kepada mereka, carilah raja yang baru lahir itu, kemudian lapor ke saya mau datang ke sana untuk menyembah dia. Tipu dari Herodes. Banyak tantangan yang dihadapi, ya luar biasa. Sudah capek, tinggalkan kerjaan, bawa persembahan pula, jalan pula jauh. Berkorbannya luar biasa. Yesus mau datang, mau selamatkan kita, datang ke dunia juga melalui pengorbanan loh. Pengorbanan dari sorga yang penuh dengan kemuliaan dia tinggalkan, supaya dia bertemu orang-orang yang tidak mulia dan dimuliakan. Itu pengorbanan. Orang Majus datang, dan ketika dia jumpa Yesus, saya baca ketika dia jumpa Yesus, sesuatu terjadi. Yang rusak diperbaiki, yang lemah dikuatkan. Sesuatu terjadi ketika dia jumpa dengan Yesus. Yesus yang dijumpai oleh orang Herodes, orang Majus ini, sampai hari ini namanya tidak pernah berubah. Kuasanya tidak pernah berubah.
Dia bukan bayi kecil di Bethlehem, tapi dia Allah yang dahsyat pada hari ini, yang mempersiapkan sorga bagi saudara dan saya. Dia tidak pernah berhenti bekerja sampai dia berkata begini, ketika tempat itu sudah siap, aku akan kembali menjemput jemaat, menjemput orang percaya, supaya di mana kamu berada di sana juga aku bersama-sama dengan kamu. Itu rindunya Tuhan. Jadi saudara tuh orang yang dicintai Tuhan, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan pakai alasan datang ke Tuhan. Buatlah Yesus itu utama dalam hidup kalian. Kalau Yesus utama dalam hidup saudara, kita pasti datang dengan baik dan sungguh-sungguh kepadanya. Pagi udah jam 8, tapi kurang 5 menit saya udah duduk aja nih. Bu Hendrik bilang gini, kalau jemput saya nggak mau terlambat datang gereja. Sedangkan yang jemput Ibu Hendrik, ya saudara Adi itu lagi kutak-kutik ngurusin sekolah minggu, punya makanan gitu ya. Saya nggak bisa ngomong. Kalau saya bilang, tuh Bu Hendrik nungguin, dia diem aja, dia nggak nyautin tapi diem aja. Saya duduk, kenapa? Aduh, Bu Hendrik nanti telat datangnya. Kalau telat datangnya, dia kan mau nggak telat, mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Saya keluar masuk udah bingung juga, padahal masalahnya kecil gitu ya. Tapi terjemput juga walaupun agak mepet-mepet gitu ya. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Kalau kita berikan yang terbaik, Tuhan pasti berikan yang terbaik bagi kita. Maliaki 3 ayat 10 berkata, cobailah aku. Berikan yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Dan Tuhan gak pernah tinggal diam. Ketika Majus menyembah Tuhan, roh mereka dikuatkan. Mereka kembali dengan tidak takut. Walaupun ada ancaman dari Herodes, mereka kembali dengan tenang. Kenapa? Karena Allah beserta dengan mereka yang dikatakan Immanuel. Saya yakin sampai matinya orang-orang Herodes, roh mereka menyala-nyala. Roh mereka dikuatkan, iman mereka dikuatkan. Sesuatu yang menyertai mereka berkat Allah tidak pernah berkesudahan menyertai mereka. Itu yang saya tahu. Dan saya tahu sepanjang orang mencari Tuhan, Alkitab berkata tidak dibiarkannya orang itu pergi dengan papa atau dengan tangan yang kosong. Datang sungguh-sungguh dengan Tuhan, kesungguhan itulah berkat hidupmu. Seperti apa kesungguhanmu dengan Tuhan, cintamu seperti apa dengan Tuhan, itulah berkat hidupmu. Mau coba-coba lari malas, silakan. Tapi melalui kita mempelajari orang Majus ini, tangkaplah satu pelajaran dari orang Majus ini, bahwa Tuhan memberkati orang yang sungguh-sungguh. Karena Tuhan berkata, sekalipun aku berdiam di kerajaan surga, tapi aku ada di hati orang yang rendah hati, orang yang sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita, berkat Natal turun bagi kita. Mari kita tunduk bersama. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Dengan sungguh-sungguh kita masuk dalam doa. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia yang raja. Sekali lagi Ibu Esther berdoa untuk firman Allah yang sudah diberitakan.
bagi dunia ini. Bukan hanya untuk orang-orang yang benar, tapi juga buat kami dalam segala keterbatasan, dosa dan pelanggaran kami. Jika orang Majus, jika gembala memberi contoh kepada kami bagaimana caranya mereka menyembah Engkau Raja di atas segala raja, bagaimana mereka mencari Engkau terlebih dahulu Tuhan dan mengabaikan segala sesuatu. Walaupun mungkin mereka harus menempuh perjalanan yang tidak mudah, walaupun mereka mengalami berbagai rintangan untuk dapat datang menyembah kepada Engkau, maka kami juga biar melakukan perkara yang sama Tuhan. Ada setiap penyembahan, ada setiap pujian kami dalam setiap hari-hari yang boleh kami lalui. Karena kami tahu Engkau datang ke dunia buat kami sekalian. Dan apa yang bisa kami kerjakan hanyalah untuk menyembah Engkau, memuji dan memuliakan Engkau. Mungkin kami tidak bisa membawa emas dan permata seperti yang dilakukan oleh orang Majus. Tapi Engkau Bapa yang punya segala sesuatu. Biar pujian dan penyembahan kami tetap ada di hadapan Engkau dalam segala situasi dan kondisi yang harus kami hadapi. Tetap kami menjadi penyembah yang berkenan di hadapan, yang menyembah di dalam kehidupan kami Tuhan, dalam perkenanan-Mu. Dan kami boleh belajar Tuhan untuk terus menjadi umat-Mu yang berkenan di hadapan Engkau dalam pikiran kami, dalam perkataan kami, dalam keinginan kami, dalam tindakan kami, sehingga kami menjadi serupa dengan Kristus yang lahir dalam dunia. Terima kasih Tuhan, biar firman ini tertanam dan boleh kami lakukan dalam hari-hari yang boleh kami lalui. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, terima kasih. Wah, semua sudah mau dikeluarkan. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan masuk di dalam penyalaan lilin. Dan sebagai informasi bahwa di bawah lilin, di bawah kertas itu ada angka-angka yang tertulis, sehingga setelah penyalaan lilin jangan dibuang lilinnya, kertasnya juga jangan dibuang, kertas lilinnya itu. Oke. Yang belum melakukan lilin silakan minta sama Rena. Kita akan siapkan. Jadi kita memang sudah melakukan.
Ada beberapa nama yang akan saya sebutkan, dan kami minta dengan hormat kepada Bapak Ibu Saudara yang disebutkan namanya untuk maju ke depan dan menyalakan lilin yang tersedia di depan. Dan 7 lilin kemudian yang akan dinyanyikan, dan 7 dari perwakilan kita yang akan menyanyikan menyalakan lilin. Yang pertama, lilin yang pertama, kami minta dengan hormat Ibu Gembala, Ibu Pendeta Maria Lobo. Yang kedua, Ibu Majelis, Ibu Esther Sial. Yang ketiga, perwakilan dari Ibu Henry. Yang keempat, perwakilan dari sekolah minggu. Kami meminta anak Yabes untuk maju ke depan. Perwakilan sekolah minggu Yabes maju ke depan. Yang berikut, Ketua Koordinator Pembangunan Bapak Fendi dipersilakan untuk maju ke depan. Yang berikut, Bapak Aku dipersilakan untuk maju ke depan sebagai koordinator. Dan Bapak Ibu yang sudah menyalakan lilin akan membagi lilin kepada jemaat, dan jemaat akan membagi lilin. Lilin adalah lambang kasih Kristus yang rela mengorbankan dirinya, membakar dirinya sendiri. Yang terakhir, perwakilan dari musik, Ketua Koordinator Musik Bapak Lili dipersilakan. Haleluya Yesus. 1 tahun lalu kami telah melewatinya, dan kami bertemu hari ini di Natal bersama GSI pada pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan beri kami kekuatan,
Tuhan beri kami kesehatan. Tuhan berikan kami kemampuan untuk menghadapi masa-masa sulit yang kami hadapi. Hari ini Tuhan menyertai kami. Dan kami percaya hari esok adalah hari Tuhan bagi kami. Sehingga sekalipun dunia berkata masa bertambah sulit, tapi kami akan melalui dengan pertolongan yang datang dari Tuhan juga adanya. Dan kami tetap percaya bahwa Tuhan beserta dengan kami. Karena Tuhan sudah turun di tengah-tengah dunia ini. Dan sekarang Engkau bukan seorang bayi. Engkau sudah berada di sorga yang mulia, tapi Roh-Mu menyertai kami dengan kekuatan. Penyertaan-Mu tidak akan pernah berhenti sampai kami bertemu kembali dengan Tuhan Yesus. Tuhan berkati seluruh jemaat yang hadir pagi hari ini dengan kekuatan yang baru, dengan kesembuhan yang baru, dengan pertolongan yang baru. Dan janji-Mu akan tergenapi bagi kami sekalian. Immanuel. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus. Amin. Dan Bapak Ibu Saudara silakan kembali ke tempat. Kita akan mengambil yang terbaik bagi Tuhan dari apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita memuji Tuhan. Dari sebuah child. Kami minta kesediaan
Ibu Mei untuk berdoa buat persembahan yang diberikan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang menyertai kami, yang telah memberkati kami di kami. Terima kasih Tuhan kalau pada hari ini kami dapat merayakan ibadah Natal kami Tuhan. Kiranya kami juga memberikan persembahan yang datangnya dari Engkau Tuhan. Kiranya tangan-tangan Tuhan, tangan-tangan yang telah memberi kami berkati Tuhan. Biarlah persembahan ini dapat dipergunakan sebagai Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan ke dalam tangan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Kita berdiri, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita. Minta kesediaan Ibu Gembala untuk menutup khidmat doa penutup dan doa berkat. Kami memuji kebesaran. Kami hari ini bagi kami. Kami telah menyelesaikan rangkaian ibadah kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu menguatkan kami. Pujian menyenangkan Tuhan pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan jemaat yang hadir akan diberkati oleh Tuhan. Yang susah dihiburkan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menyertai mereka yang bekerja. Tuhan menyertai usaha-usaha perjuangan mereka. Tuhan berkati pekerjaan apapun yang dipegang oleh jemaat yang hadir dalam ibadah pada hari ini. Kami berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat itu diberkati oleh Tuhan. Kami berdoa buat persembahan yang diberikan buat pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Kami berterima kasih untuk mereka yang lelah dan mempersiapkan persiapan ibadah Natal dengan sederhana. Baik dalam yang mengerjakan konsumsi, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Tangan-tangan yang berkorban untuk perayaan Natal, ibadah Natal ini Tuhan memberkati dengan berlipat kali ganda. Dengan dana yang sederhana terciptalah ibadah Natal hari ini. Terima kasih untuk Tuhan dan terima kasih buat seluruh para jemaat yang melayani Tuhan. Kami juga berdoa buat jemaat yang tidak hadir dalam ibadah kami pada pagi ini. Kalau mereka susah, hiburkan mereka. Kalau mereka sakit, kuat, sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Tuhan juga memberkati usaha-usaha mereka yang cinta akan pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati semua mereka. Dan untuk minggu yang akan datang dengan kekuatan Tuhan, mereka kembali beribadah di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Hamba mohon melalui hamba-Mu menurunkan berkat bagi jemaat. Maka ini terikat dan terberkatilah jemaat Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Yesus Kristus, angkatlah hatimu di hadapan Tuhan dan kedua belah tanganmu. Terimalah berkat yang Tuhan turunkan bagimu hari ini. Diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati kantor-kantormu, diberkati keluar masukmu, diberkati keluarga dan rumah tanggamu, diberkati kemana engkau pergi. Dan terimalah damai sejahtera di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian,
mulai dari hari ini sampai Maranatha di dalam nama Yesus. Amin. Acara perayaan Natal sekalipun sederhana, sangat sederhana hari ini, tapi kita akan bersama-sama menyaksikan yang pertama penampilan dari adik-adik sekolah minggu. Dipersilakan.